Dalam video sebelumnya kita sudah mengenai hubungan antara perubahan energi potensial dengan usaha akibat gaya Coulomb. Usaha oleh gaya Coulomb nilainya sama dengan minus perubahan energi potensial listrik dari muatan yang dipindahkan. Jadi ada dua buah muatan, misalkan Q1 dan Q2 positif. Lalu muatan Q2 kita pindahkan ke posisi akhir di sini. Maka usaha yang diakibatkan oleh gaya Coulomb tersebut dapat kita hitung, yakni sama dengan minus delta EP. Nah, energi potensial akhir adalah K dikali Q1 Q2 per jarak akhir, yakni ini R akhir. Sementara energi potensial awal K dikali Q1 Q2 per R awal. Nah, sekali lagi di sini usaha dan energi adalah suatu besaran skalar. Namun, kalau misalkan jenis muatannya negatif, maka kita akan memasukkan nilai negatif ke dalam rumus ini. Nah, kalau kita misalkan hitung lebih jauh lagi, jadi perubahan energi potensial sama dengan EP akhir dikurangi EP awal, di mana nilainya K dikali Q1 Q2 per R akhir, lalu dikurang K kali Q1 Q2 per R awal. Maka muatan yang berpindah tadi, yakni Q2, bisa kita keluarkan, dikalikan K Q1 per R akhir dikurang K kali Q2 per K kali Q1 per R awal. Nah, besaran yang kita lihat di dalam kurung ini, K kali Q1 per R akhir dikurangi K kali Q1 per R awal, ini dapat kita sebut sebagai potensial listrik. Jadi di sini dapat kita tuliskan potensial akhir dikurangi potensial awal. Jadi sebenarnya ada satu besaran lagi yang akan kita pelajari, yakni yang dinamakan potensial listrik, di mana mirip dengan medan listrik, bahwa kalau kita punya sebuah muatan di suatu tempat berjarak R dari muatan tersebut, terdapat suatu besaran skalar yang dinamakan potensial listrik bernilai K dikali Q, yakni muatan yang menimbulkan potensial listrik tersebut dibagi dengan R. Nah, demikian juga dengan potensial listrik di sini, maka jenis muatan tersebut tandanya perlu kita masukkan juga ke dalam rumus ini. Nah, baik, jadi apakah manfaat kita mempelajari mengenai potensial listrik? Nah, kita nanti akan berjumpa dengan mungkin soal yang lebih kompleks, yakni misalkan ada suatu sistem muatan seperti ini, Q1, Q2, Q3, Q4. Lalu terdapat muatan kelima yang diletakkan di pusat sini. Jadi ini ada muatan Q5 di tengah-tengah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau muatan Q5 ini ingin kita pindahkan ke suatu titik yang lain, misalkan ke bawah sini. Nah, pertanyaannya, berapa usaha yang dibutuhkan untuk proses ini? Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita dapat menggunakan konsep yang sudah kita pelajari, yakni bahwa usaha untuk proses memindahkan muatan sama dengan minus perubahan energi potensialnya.
Jadi di sini minus EP dari Q5 pada posisi akhir dikurangi energi potensial dari Q5 pada posisi awal. Nah, jadi minus. Di dalam energi potensial ini ada muatan yang dipindahkan, yakni Q5 yang bisa kita keluarkan. Nah, lalu dikalikan dengan potensial tempat akhirnya dia di sini dikurangi potensial tempat awalnya dia di sini. Nah, jadi sebenarnya yang perlu kita hitung adalah nilai-nilai dari potensial akhir dan awal Q5 di tempat awal dan akhir. Jadi kalau misalkan tadi ada 4 muatan, Q1, Q2, Q3, Q4, lalu ini posisi awalnya, maka potensial di tempat awal oleh karena muatan-muatan tersebut sama dengan K dikali Q1 per jaraknya ini R1 ditambah K dikali Q2 per R2, ini jarak R2, ditambah K dikali Q3 per R3, ditambah K dikali Q4 per R4. Jika ada muatan yang berjenis negatif, maka jenis muatan itu, misalkan Q2, kita juga masukkan ke dalamnya minus. Nah, lalu ketika misalkan tadi muatan Q5 dipindahkan ke suatu tempat, yakni di bawah sini, maka potensial akhirnya juga perlu kita perhitungkan terlebih dahulu. Jadi ini tempat Q5 terakhir, di situ potensialnya adalah K dikali Q1 per, saya sebut ini R1 aksen, ditambah K dikali Q2 per R2 aksen atau R2 akhir, ditambah K dikali Q3 per R3 aksen, nih, lalu ditambah K Q4 per R4 aksen, yang ini. Nah, setelah kita dapatkan potensial akhir dan potensial awal dari tempat-tempat tersebut, maka perubahan energi potensialnya dapat kita hitung, yakni Q5 dikali potensial akhir tadi dikurangi potensial awal, yang nanti pada akhirnya usaha dari gaya Coulomb yang ada adalah sama dengan minus delta EP. Nah, ini adalah cara untuk menghitung usaha pada proses perpindahan muatan pada sistem benda-benda yang memiliki muatan listrik, di mana kita terlebih dahulu harus menghitung energi potensial keadaan awal dan energi potensial keadaan akhir, lalu kita cari perubahannya, dan usahanya adalah minus dari perubahan energi potensial tersebut. Nah, energi potensial di sini mengandung suatu nilai potensial listrik. Jadi kalau kita nyatakan misalkan ada 2 muatan tadi, muatan Q besar dan Q kecil, maka muatan Q kecil ini memiliki suatu energi potensial listrik K kali Q besar kali Q kecil per R, atau sama dengan potensial listrik akibat Q besar dikalikan